Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you this morning? I'm fine. Okay, good. Oke, sebelum kita belajar, Sofwan bantu Ibu buat memimpin doa. Silakan Sofwan. Sebelum kita mulai, Ibu juga akan mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, kalau gitu hadir semua ya. Oke, kita. Tapi sebelum belajar coding, kita karena harus selalu menumbuh rasa nasionalisme, silakan kalian berdiri, kita menyanyikan dulu lagu satu bersama kita. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan atau pemanfaatan dari kecerdasan artifisial. Tapi yang akan lebih ditonjolkan sama Ibu adalah etika penggunaan kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum ke materi minggu lalu kita sudah ngobrol atau materi kita itu sudah ke mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan non cerdas. Terakhir minggu lalu itu kita sudah berdiskusi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ada yang masih ingat contoh mesin cerdas? Apa, Alivia? Cerdas atau non cerdas? Google Map cerdas atau cerdas? Cerdas. Kalau belajar penggunaan atau pemanfaatan penggunaan artifisial atau KAA, penggunaannya terutama penggunaan AI seperti chatbook, ChatGPT, terutama ChatGPT yang kita akan menggunakan kecerdasan artifisial. Tujuannya setelah nanti kalian menyimak video, Ibu akan men-share video pengertian artifisial dengan benar, kemudian nanti kan ada kelompok ataupun kelompok diskusi. Nanti Ibu punya dulu apa ya? Oke. Berikutnya dapat mengetahui hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari. Ada ya. Yang terakhir Mengetahui etika menggunakan kecerdasan artifisial. betul sekali. Berikutnya
manusia. Seperti manusia. Jadi si komputer teh mesin sih sebenarnya ya, tapi dia itu diprogram untuk berpikir secara seperti manusia. Kumaha tuh seperti manusia? Jika kamu punya masalah, Jika kamu punya masalah, kita itu mencari solusi. Berikutnya, kawan cenah, rahasia baca. Kecerdasan artifisial dapat membantu kita dalam hal seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Barang dan logo KA. Ini ada logonya loh. Yang ini Canva ya. Buat apa ini biasanya di pendidikan atau pelajaran. Kemudian apa? Google Maps. Betul. Yang ini Google Assistant. Kumaha pakai cara penggunaan Google Assistant? Bisa diketik atau di voice. Di apa? Di voice. Kemudian di Netflix itu biasanya film. Kemudian filmnya banyak ya. Kemudian yang ini kulkas ya. Kulkas yang menggunakan remote HP. Betul. Kemudian apa lagi? YouTube. Nah, YouTube. Kemudian ini apa? ChatGPT. Yang ini robot ya. Pembersih vakum robot. Yang ini apa? Ponsel pemintai wajah. Oke. Ada yang tidak tahu dari logo ini? Tidak ada yang nyimak video. Oke, kita lihat videonya dulu. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Manusia yang selamat tak bisa besar. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senengin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin si ibu Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu mempelajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi
dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Apa itu ChatGPT? Pencerdasan buatan yang disebut arsitektur GPT, Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT dirancang untuk dapat memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami seperti layaknya manusia, jadi tidak kaku seperti bahasa robot. Akhirnya kecerdasan buatan ChatGPT ini tentu saja diiringi dengan bukti. Banyak sekali fungsi atau manfaat dari kecerdasan buatan AI ChatGPT ini. Di antaranya digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia di berbagai perluan seperti menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, menulis artikel, menulis kode pemrograman, rumus matematika, dan masih banyak lagi kecanggihannya yang bakal membantu meringankan beban kerja yang berulang. Yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT. Kelebihan ChatGPT. Satu, kemampuan untuk memproses bahasa alami. ChatGPT dapat memahami bahasa manusia dan dapat memberikan jawaban yang lebih relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Dua, fleksibilitas dalam berinteraksi. ChatGPT dapat beradaptasi dengan cara berbicara dan gaya bahasa yang berbeda-beda dari pengguna, sehingga memudahkan dalam berinteraksi. Tiga, tersedia setiap saat. ChatGPT dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi atau melakukan interaksi. Empat, skalabilitas. ChatGPT dapat digunakan untuk menangani ribuan atau bahkan jutaan pengguna dalam waktu yang sama, tanpa membutuhkan banyak sumber daya manusia. 5. Kemampuan pembelajaran. ChatGPT dapat belajar dari interaksi dengan pengguna, sehingga semakin sering digunakan, semakin baik ChatGPT dalam memberikan jawaban yang akurat dan tepat. Kekurangan ChatGPT. 1. Keterbatasan kemampuan. ChatGPT masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan memberikan jawaban yang kompleks dan abstrak, seperti persoalan etika atau filosofi. 2. Kemampuan adaptasi yang terbatas. ChatGPT dapat kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan dalam bahasa atau budaya pengguna yang berbeda. 3. Potensi kesalahan. Seperti program API lainnya, ChatGPT masih bisa mengalami kesalahan dalam memberikan jawaban yang kurang relevan atau tepat, terutama jika tidak memiliki data yang cukup. 4. Potensi penggunaan yang kurang etis. ChatGPT dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti melakukan spamming atau phishing. 5. Kurangnya interaksi manusia. Terkadang pengguna ingin berinteraksi dengan manusia yang sebenarnya, sehingga ChatGPT tidak dapat menggantikan interaksi manusia yang sebenarnya. Dalam penggunaannya, ChatGPT perlu diimbangi dengan kemampuan pengembangan teknologi yang terus ditingkatkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari penggunaannya. Dampak dan bahayanya. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan ChatGPT oleh content creator juga dapat memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi adalah seperti berikut. 1. Kemungkinan terjadinya plagiarisme. Salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi dari penggunaan ChatGPT adalah kemungkinan terjadinya plagiarisme. Karena ChatGPT dapat Oke. Tadi sudah ya? Oke. Nah, dari video tadi ada apa ya? Ada penggunaan, ya. Kemudian ada kelebihan, kemudian ada kekurangan, kemudian oke. Sekarang Ibu pengen kalian berkelompok, satu kelompok 3 orang. Diskusi nanti sama kelompoknya masing-masing. Anu pertama dulu. Yang pertama ada 2 soal yang harus didiskusikan. Silakan. Diskusikan. Tuh. Diskusikan. Yang ini dulu ya. 2 soal. Lalu ini dulu Pak. Mendiskusikan hasil berdiskusi kelompok kalian tentang yang ini ya. Yang ini hasil diskusinya nanti yang ini dipresentasikan ke depan. Selesai ya.
aplikasi tanpa membaca peringatan. Boleh atau tidak? Oke, tidak boleh. Ada pertanyaan dari yang kelompok lain? Apa? Oke, ada pertanyaan? Kelompok Naswa ada? Tidak ada? Kelompok Alifia? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat. Oke, silakan untuk kembali. Terima kasih Rasya dan kawan-kawan. Sebelum melanjutkan kita SPG dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Siap. Tepuk semangat. Kurang semangat, satu lagi. Tepuk semangat. Kelompok Alifia, silakan. Kelompok Alifia masih mendiskusikan tentang ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi kalah yang bisa mengganti wajah dan menjadi Tanya dulu, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Oke, ya. Kalau boleh, boleh. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan untuk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Alifia. Ya, silakan Naswa dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba aplikasi kalah yang bisa mengganti wajah dan menjadi aplikasi ini diminta izin untuk Tidak ada, Rasya ada? Tidak ada? Oke, silakan untuk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Naswa dan kawan-kawan. Oke, mari kita simpulkan. Yuk, lihat. Yang pertama, nih, baca setiap cerita pendek di bawah, lalu lingkari jawaban boleh jika menurutmu hal itu baik dan sesuai etika, atau tidak boleh jika tidak baik dilakukan. Diskusikan jawabannya bersama teman atau guru ya. Nomor 1, coba lihat nomor 1 di bukunya. Rania mencoba aplikasi KA yang bisa mengganti wajah menjadi karakter kartun. Aplikasi itu meminta izin untuk memakai fotonya dan Rania sudah bertanya dulu ke orang tua. Boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, kelompok kakak. Silakan dibaca. Kak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Karena si Budi memakai KA untuk mencari soal jawaban. Dari apa? Dari ulangan ya, tanpa belajar terlebih dahulu. Yang ketiga, baca. Sopan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, betul. Harus ada izin dulu. Kemudian, Dea, dibaca Dea. Rekomendasi lagu. Heran. Betul, bukan lagu.
manusia.